Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program kita mengaji pekanan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun asbabu sujudi as-sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Jadi sujud sahwi dilakukan di ujung sholat itu sebabnya karena 4 hal. Jadi kalau bukan karena 4 hal ini jangan sujud sahwi begitu ya. Gambar saya, suara saya oke ya, Ustaz Mas Hendy? Oke, bagus, jelas Ustaz. Silakan. Iya, jadi sujud sahwi, jadi perlu diketahui dulu teman-teman yang dirahmati Allah, sujud sahwi itu posisinya selalu ada di akhir, sebelum salam, setelah tasyahud, sebelum salam. Itu posisi sujud sahwi yang memang ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i melihat daripada riwayat Nabi Muhammad SAW yang melakukan itu sebelum salam. Gitu. Jadi ini posisinya. Kemudian yang kedua juga yang harus diketahui bahwa sujud sahwi itu jumlahnya 2 kali sujud. Jadi sujud sahwi itu jumlahnya 2 kali sujud. Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, sujud yang kedua, baru kemudian duduk, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumlah sujudnya 2 kali, sujud sahwi. Jadi yang pertama bahwa sujud sahwi itu posisinya ada di akhir salat, setelah tasyahud sebelum salam. Yang kedua sujud sahwi itu jumlahnya 2 kali sujud. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Artinya sebab 4 yang akan kita sebutkan ini adalah semuanya perkara yang memang dianjurkan sujud sahwi, bukan diwajibkan. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah. Karena dia menambal kekurangan yang memang sifatnya tuh sunnah-sunnah sholat. Karena kalau sesuatu yang kita tinggal itu hukumnya rukun sholat yang merupakan wajib harus dikerjakan, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu sholatnya harus diulang. Katakanlah surat Al-Fatihah. Orang kelupaan baca surat Al-Fatihah, ya dia tidak perlu membatalkan sholatnya memang, tapi rakaat di mana dia tidak baca surat Al-Fatihah, rakaat itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Karena Al-Fatihah ini hukumnya rukun, harus wajib. Sedangkan sujud sahwi ini memang disyariatkan sebagai penambal keraguan-raguan atau juga pengganti sesuatu yang disunahkan di dalam salat. Nanti ada kita jelaskan. Artinya dari awal kita katakan bahwa sujud sahwi ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Artinya di tempat di mana kita mesti sujud sahwi, karena kita sudah mendapati salah satu dari 4 ini, kemudian di akhir sholat kita nggak sujud sahwi, ya sholat kita nggak apa-apa, sholat kita sah. Gitu. Oke? Nah kemudian kita baca asbabus sujud di sahwi, sebab sujud sahwi itu arba'atun, ada 4. Al-awwalu yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis salati, meninggalkan sebahagian dari sunnah ab'adiyah. Meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada 7. Kalau dalam mazhab nanti disebutkan setelah ini. Walaupun kalau dipersempit sunnah ab'ad itu jadi 4.
Pertama, duduk tasyahud awal dan tasyahudnya. Ini hukumnya sunnah abad. Jadi sunnah dalam sholat tuh ada 3 tuh. Ada rukun sholat, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Rukun sholat ini sesuatu yang harus dikerjakan. Baik dia ucapan seperti surat Al-Fatihah atau dia gerakan seperti ruku, i'tidal, sujud. Rukun sholat. Kemudian yang kedua ada sunnah abad. Sunnah abad ini adalah sunnah sholat yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Contohnya apa? Duduk tasyahud awal. Baca tasyahud awalnya juga itu sunnah abad. Kemudian kunut subuh. Kemudian kunut witir. Kemudian juga membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Jadi ada 4 itu sunnah abad. Nah kemudian yang ketiga ada sunnah hayat. Sunnah hayatnya sebagai pelengkap dan penambah pahala di dalam sholat. Jadi dikerjakan bagus, menambah pahala sholat. Tapi kalaupun tidak dikerjakan ya tidak ada masalah. Sah saja sholatnya. Contohnya seperti doa iftitah. Kemudian a'udzubillah sebelum surat Al-Fatihah. Termasuk bersedekap itu sunnah hayat. Artinya orang tidak bersedekap di dalam sholat itu juga nggak ada masalah. Bahkan ngangkat tangan itu ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah hayat. Yang kalau itu tidak dilakukan sholatnya tetap sah begitu. Karena sunnah hayat bukan sunnah abad itu sunnah hayat. Maksud saya bahwa pengetahuan kita terhadap gerakan dan ucapan sholat, bahwa ada yang namanya rukun nggak boleh ditinggal. Ada sunnah abad yang tinggi pahalanya kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Ada yang namanya sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak ada masalah, tapi baik kalau dikerjakan karena menambah pahala. Ini kan kalau kita tahu ini, maka kita tahu mana yang harus difokuskan. Gitu. Pada sesuatu yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tidak perlu terlalu detail. Artinya tidak perlu harus pengetahuan yang terlalu dalam. Atau bahkan malah sampai kemudian melihat antara hitam dan putih. Kalau nggak begini berarti nggak sah. Gitu. Padahal yang lagi diomongin itu sunnah sholat. Contohnya memberikan isyarat telunjuk di dalam sholat itu kan sunnah sholat. Bukan keharusan. Bukan sunnah abad juga. Itu sunnah hayat, sunnah biasa. Yang artinya sepanjang dia baca tasyahud tangannya tidak memberikan isyarat telunjuk, sah sholatnya. Begitu. Jadi yang rukun itu kan baca tahiyatnya, baca tasyahudnya, bukan ngasih telunjuknya. Termasuk ngangkat tangan nih. Ini kan juga bukan rukun sholat. Maka padahal yang sifatnya bukan rukun sholat begitu, maka ya tidak perlu terlalu memberikan seperti batasan. Oh, ini kalau nggak begini nih nggak sah. Itu sifatnya sunnah. Boleh sampai kuping, boleh sampai dada, boleh, nggak ada masalah. Karena yang penting kan yang diangkat tangan sendiri kan begitu. Kalau tangan orang kan rada susah itu jadi kan ya. Kemudian memberikan isyarat telunjuk kan juga tidak terlalu penting perdebatan yang ada terkait isyarat telunjuk itu digerakin atau tidak. Mau digerakin kemana begitu. Bersedekap juga sunnah sholat. Tidak perlu terlalu tajam perdebatan bahwa bersedekapnya di bawah pusar, di atas pusar, di bawah dada atau di atas dada. Tidak terlalu esensial karena itu bukan rukun sholat kan begitu. Nah kadang kita tuh terjebak tuh pada hal-hal yang seperti itu, bahkan sampai memberikan semacam identitas. Ini kalau begini nih berarti orang ini nih gitu. Ini kalau ngangkat tangannya begini berarti orang itu tuh begitu. Padahal nggak begitu. Jadi itu maksud saya. Nah, di dalam gerakan dan ucapan sholat ada di dalamnya yang namanya sunnah abad. Nah, sunnah abad ini kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Sunnah abad itu tadi kita sebut ada 4. Pertama duduk tasyahud awal, begitu, beserta tasyahudnya, beserta bacaan tahiyatnya. Yang kedua kunut, baik itu kunut di sholat subuh atau kunut sholat witir di sepertiga setengah terakhir bulan Ramadan.
Yang kemudian yang ketiga, baca sholawat kepada Nabi di tahiyat awal. Tahiyat yang namanya tahiyat tasyahud itu kan 4 bacaannya. At-tahiyatul, kemudian assalamu alayka, kemudian assalamu alayna, yang keempat adalah asyhadu. Ini 4 aja nih bacaan tasyahud. Ini namanya tasyahud 4. Setelah syahadat itu kan dianjurkan. Kalau di tahiyat awal dianjurkan baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang keempat sunnah abad adalah sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Jadi di tahiyat akhir sholawat kepada Nabi itu rukun. Di tahiyat akhir sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad itu harus, nggak boleh nggak. Nah wa ala ali Muhammad itu sunnah abad. Kalau itu ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwinya pun hukumnya anjuran. Hukumnya bukan wajib, bukan keharusan. Jadi yang pertama, sebab kenapa kita dianjurkan sujud sahwi, kita meninggalkan sunnah abad di dalam sholat. Sunnah abad tadi ada 4. Duduk tasyahud awal beserta tasyahudnya. Yang kedua, kunut, baik sholat subuh atau sholat witir seperti setengah terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Asani yang kedua, di mana orang disunnahkan untuk sujud sahwi, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Oh, di sini artinya apa nih? Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika dalam keadaan lupa. Jadi maksudnya ada beberapa gerakan yang membatalkan sholat kalau dikerjakan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Gitu. Nah, ketika orang mengerjakan sesuatu itu yang tanpa sengaja tentunya, maka sholatnya kan nggak batal. Karena hal ini membatalkan kalau disengaja. Apa contohnya sesuatu yang sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal? Yang pertama adalah berbicara. Jadi berbicara itu membatalkan sholat kalau sengaja. Kalau tidak sengaja atau dia lupa, begitu, sholatnya nggak batal. Nah, cuman kata ulama, lupanya itu tidak sengajanya itu dibatasi sampai 6 huruf katanya begitu. Karena kalau lebih dari 6 itu jatuhnya banyak. Dan kalau yang namanya banyak itu tidak cocok dengan orang lupa. Jadi maksudnya ini sholat ini adalah diminta kita untuk diam, tidak berbicara perkataan manusia. Maka kalau dia berbicara sengaja sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja begitu seperti keceplosan, lupa atau kemudian memang keceplosan seperti orang yang ruku sholatnya. Lagi ruku kemudian setelah ruku berdiri i'tidal pinggangnya bunyi misalnya. Langsung kemudian mulutnya terucap aduh gitu. Itu kan aduh itu tidak disengaja gitu. Dan itu keluar tanpa dia ingin kalimat itu keluar. Maka sholatnya tidak batal. Tapi dianjurkan sujud sahwi. Nah, yang tidak batal tadi teman-teman mudah-mudahan paham. Yang tidak batal tadi bahwa perkataan itu perkataannya dikit. Gitu ya, perkataan yang tidak membatalkan. Artinya perkataan yang tidak sengaja dan itu tidak membatalkan syaratnya dikit. Kalau perkataannya banyak batal. Sama seperti orang puasa. Kan kata Nabi Muhammad kalau makan minumnya lupa, puasanya nggak batal. Gitu. Cuman makan minum lupa itu dibatasin oleh ulama bahwa makannya itu sedikit. Karena kalau makan minum banyak, itu nggak cocok sama orang lupa. Kalau dia makan minumnya banyak berarti emang doyan, itu bukan lupa itu. Kalau lupa tuh mesti sedikit. Itu maksudnya. Jadi ucapan yang sengaja sama tidak sengaja itu beda. Kalau tidak sengaja itu mesti sedikit. Kalau banyak ngomong di dalam berarti dia nggak sengaja. Itu emang sengaja itu namanya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang keluar dari mulutnya kurang dari 6 huruf dan itu tidak disengaja, sholatnya tidak batal, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, yang dikerjakan sengaja
batal, tapi kalau kagak sengaja nggak batal, yaitu memperpanjang rukun yang pendek. Rukun pendeknya dipanjangin begitu. Dan apa namanya seperti apa namanya i'tidal. I'tidal kan rukun pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah tiba-tiba ngeblank. Akhirnya berdirinya mestinya sebentar, dia lama berdiri. Nah, itu kan nggak sengaja itu berdirinya. Karena banyak pikiran kan begitu. Apalagi awal bulan kayak gini tanggal 1. Cicilan kan banyak kan. Mobil, motor, rumah, token listrik kan begitu. Tagihan handphone, macam-macam. Tanggal 1 gitu. Mana panci di dapur juga kredit lagi tanggal 1 datangnya. Pikirannya banyak. Akhirnya mestinya pendek itu i'tidal jadi panjang. Nah, ini kalau manjangin i'tidalnya sengaja gue panjangin gitu. Dia makmum masbuk. Pas kebetulan di sampingnya tuh ada orang yang dia kagak demen. Ketika imam assalamualaikum, akhirnya dia berdiri karena ada rakaat yang belum lengkap gitu, dia berdiri. Cuman akhirnya berdiri bareng sama teman yang dia kagak demen gitu. Akhirnya ini kan sama-sama baca Fatihah kan panjangnya kan sama, kira-kira cuma beberapa menit aja. Habis itu pas dia ruku ternyata orang yang dia nggak demen ikut ruku. Masa gue bareng sama dia sih kan? Masa gue bareng sama dia sih? Akhirnya pas itidal dilamain sengaja. Biar apa? Biar beda sama yang sampingnya. Nah, itu sengaja. Kalau itu sengaja maka sholatnya batal begitu. Karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah kemudian blank begitu, akhirnya bengong, lama itu akhirnya lebih daripada bacaan surat Al-Fatihah, aslinya batal. Tapi karena dia tidak sengaja, nggak batal. Begitu. Nah, maka kalau sudah sadar bahwa dia memperlama i'tidalnya, terusin sholatnya itu tidak batal, tapi nanti di akhir dianjurkan sujud sahwi. Atau juga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga rukun pendek. Yang nggak boleh diperlama. Kalau sengaja memperlama itu batal. Tapi kalau tidak sengaja, yaitu tadi, Allahu Akbar. Dia lupa. Mestinya ini duduk di antara dua sujud. Mestinya baca Rabbi firli warhamni. Tiba-tiba dia baca tahiyat. Salah tempat itu. Akhirnya kan duduknya jadi lama nih. Nah, kan nggak sengaja. Dia lupa, maka sholatnya nggak batal, tapi nanti di akhir sholat dia dianjurkan sujud sahwi. Begitu. Jadi melakukan pembatal sholat yang kalau dilakukan sengaja batal, kalau nggak batal. Dia melakukan itu tidak sengaja, yaitu berbicara dan juga memperpanjang rukun yang pendek. Begitu. Kemudian yang ketiga, salisu yang ketiga yang dimana orang dianjurkan sujud sahwi di akhir salat, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun bacaan di bukan tempat. Jadi rukun bacaan itu kan ada 5. Rukun bacaan itu ada ada 5. 5 pertama takbiratul ihram, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir, yang kelima salam. Gitu. Ini takbiratul ihram sama salam kagak boleh salah tempat. Kalau salah tempatnya sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau salah tempatnya nggak sengaja, nggak apa-apa. Ini yang selain salam sama takbir nih, Al-Fatihahnya salah tempat, tasyahudnya salah tempat, sholawatnya salah tempat. Jadi pas dia duduk, Allah mestinya baca tahiyat, dia baca surat Al-Fatihah gitu. Misalnya, itu rukunnya salah tempat. Maka kalau rukun bacaan salah tempat, sholatnya tidak batal, tapi dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Baca tahiyatul mubarakat misalnya, itu kan itu salah tempat. Itu tidak membatalkan sholat karena gerakan sholatnya tidak rusak. Begitu. Beda sama orang yang bergerak banyak, gerakan sholatnya rusak.
Nah, ini tidak merusak gerakan sholat, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu sebab yang ketiga. Jadi sebab yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad, yang kedua mengerjakan pembatal sholat karena tidak sengaja, begitu. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan rukun bacaan. Yang keempat yang dianjurkan sujud sahwi, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Mengerjakan rukun fi'li, rukun gerakan dengan kemungkinan melebihkan. Ini gimana? Contohnya begini. Ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat setelah Fatihah, kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku, setelah ruku dia i'tidal, sami Allahu liman hamid. Setelah sami Allahu liman hamidnya tiba-tiba hilang. Ingatannya hilang, dalam arti ngeblank. Ketika ngeblank dia bingung, tadi udah ruku apa belum ya? Gitu. Ini kalau gerakan, kalau kondisi begini udah ruku apa belum? Berarti belum ruku, maka ruku. Artinya dia kan melakukan ruku sebab adanya keraguan-raguan apakah sudah mengerjakan atau tidak. Maka kemungkinannya bahwa ruku ini ruku yang berlebih. Tapi ruku berlebih nggak apa-apa kalau memang mulainya karena sebab ragu-ragu. Jadi dia tidak sami Allahu liman hamidah. Kemudian tiba-tiba, tadi udah ruku apa belum ya? Kalau begitu ruku. Karena ragu-ragu. Jadi ragu-ragu mengerjakan atau tidak berarti tidak mengerjakan. Gitu. Sama seperti jumlah rakaat. Ketika dia bangun bingung, ini rakaat 2 apa 3? Maka rakaat 2 paling yang sedikit, ambil yang paling sedikit. Karena keraguan mengerjakan berarti tidak mengerjakan. Gitu. Jadi keraguan-raguan mengerjakan berarti dia tidak mengerjakan. Maka ketika orang ragu, itu jumlah rakaat, ambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Artinya ada kemungkinan bahwa dia mengerjakan kelebihan rakaat. Tapi kelebihan rakaat itu nggak disengaja. Itu disebabkan karena keraguan-raguan. Nah, karena sebab inilah kemudian dianjurkan sujud sahwi. Gitu. Jadi itu yang keempat. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Mengerjakan rukun gerakan pada kemungkinan adanya tambahan rukun. Tapi tambahan rukunnya bukan sengaja. Ihtimal itu kira-kira karena sebab memang tadi ragu. Tadi udah sujud apa belum ya? Belum, maka sujud. Berarti kemungkinan di satu rakaat dia sujudnya 3 kali. Tapi nggak apa-apa karena kemungkinan lebih itu muncul karena sebab keraguan-raguan. Begitu. Ini kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah kan tinggal ngikutin imam. Jadi itu sebab yang keempat. Pada intinya itu sebab yang keempat mau bilang, kalau ragu-ragu di dalam sholat, maka ambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan tuh kalau udah apa belum, berarti belum. Kan gitu. Ini 2 apa 3, berarti 2. Nah, ketika ragu-ragu itu datang, lalu ambil jumlah sedikit yang memang itu meyakinkan, kemudian di akhir sholat, sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab yang keempat tuh kalau disederhanakan, ragu-ragu dalam gerakan atau jumlah rakaat. Itu yang kemudian dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi 4 ya. 4 kenapa kita dianjurkan sujud sahwi? Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan pembatal sholat yang tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, memindahkan rukun bacaan. Yang keempat adalah ragu-ragu atas gerakan sholat atau jumlah rakaat di dalam sholat. Nah, itu dia. Selain 4 ini, tidak ada anjuran sujud sahwi. Selain 4 yang tadi disebutkan, tidak ada anjuran sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup ini sampai nanti di pertemuan akan datang kita bahas tentang ab'adus sholah. Sunnah ab'ad ada 7. Walaupun tadi kalau dikerucutkan tuh jadi 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Hendy untuk kita buka sesi tanya jawab dan juga diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz ini mau reconfirm aja untuk keempat hal itu anjuran kan ya Ustadz ya, bukan harus ya. Karena kan kalau di sini di judulnya yang di
di screen ini sebab-sebab yang mengharuskan. Iya. Jadi iya salah, bukan mengharuskan tapi dianjurkan. Jadi kalau nggak dilakukan pun sholatnya tetap sah ya? Sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Oke, Ustaz, makasih. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz Ahmad Zarkasi terkait bahasan kita malam ini, sebab-sebab yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ya sebenarnya ya, bukan yang Iya, mengharuskan. karena sujud sahwi itu kan sifatnya pengganti. Pengganti itu hukumnya sama seperti yang digantikan. Oh, Yang diganti oleh sujud sahwi itu kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sunnah, kayak sholat tasyahud awal, kunut, begitu, kemudian keraguan-raguan, begitu. Bahkan keraguan-raguan itu kan bukan sunnah sholat, itu kan memang istilahnya ya kondisi di mana orang sering terjadi kealpaan, gitu. Maka dianjurkan sujud sahwi, bukan kewajiban. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Oke? baik Ustadz, terima kasih untuk teman-teman. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Yang mau tanya silahkan, di sini udah ada yang raise hand, ada Mas Erlan, silakan Mas Erlan, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz mau nanya, kalau untuk misalnya kita udah ingat di rakaat terakhir itu kita ada yang itu yang sunnah memang kita tinggalkan gitu untuk gantinya. Nah, duduknya itu ketika di rakaat terakhir itu apakah duduk tawarruk atau duduk di antara dua sujud dulu, nanti setelah sujud sahwi baru duduk tawarruk? Ya, langsung ya apa gimana? Ya Ustadz, silakan. Jadi duduk karena duduk tasyahud akhir itu duduknya tetap sebagaimana sunnahnya, yaitu duduk dalam bentuk tawarruk, begitu. Duduk dalam bentuk tawarruk mengikuti ketentuan bahwa ini adalah duduk terakhir. Duduk tidak ada duduk lagi setelah ini. Tapi kemudian setelah duduk tawarruk itu kan ada kesunahan sujud, maka sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kan 2 kali nih. Ini sujud yang pertama, kemudian duduk. Nah, duduk di antara 2 sujud sahwi itu duduknya iftirash. Ini sifatnya anjuran aja. Bentuk afdal duduk di antara 2 sujud sahwi itu duduknya iftirash. Duduk yang kaki kiri jadi bantalan pantatnya. Kemudian setelah itu sujud sahwi yang kedua, setelah sujud sahwi yang kedua duduk, nah duduknya duduk tawarruk. Duduk yang pantatnya jatuh di tanah, bukan di kaki kiri, begitu. Kemudian assalamualaikum. Jadi kalau tahiyat akhirnya sesuai dengan sunnah tahiyat akhir, duduknya duduk tawarruk, yaitu menjadikan lantai sebagai alas daripada pantatnya. Oke? Oke, Ustaz, terima kasih. Mbak Nadia, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, saya masih bingung yang poin ketiga soal memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Ada 5 poin tadi, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, bacaan tahiyatul akhir, salat Nabi dalam tahiyatul akhir, dan salam yang pertama ya Ustadz. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Memindahkan rukun bacaan tuh maksudnya seperti apa contohnya? Memindahkan rukun bacaan itu maksudnya adalah dia membaca bacaan yang sifatnya rukun tapi bukan pada tempatnya. Kan bacaan rukun itu ada 5 nih. Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, kemudian salam, gitu. Ini kan udah ada tempatnya nih masing-masing nih. Takbiratul ihram di awal sholat, surat Al-Fatihah ketika berdiri, tahiyat akhir di duduk di tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di setelah tasyahud akhir, begitu, kemudian salam di ujung sholat, begitu. Nah, ada orang yang ketika duduk di antara 2 sujud, misalnya dia baca Al-Fatihah, berarti kan dia baca surat Al-Fatihah bukan di tempatnya, begitu. Dan mungkin sengaja. Kalau yang sengaja 3 ini nih, Al-Fatihah, tahiyat, tasyahud, itu sujud sahwi dianjurkan.
Tapi kalau salam sama takbiratul ihram sengaja itu batalin sholat. Jadi dari 5 ini dikecualikan nih 2 nih. Kalau takbiratul ihram sama salam nggak boleh sengaja dipindahin. Jadi sengaja dia baca salam ketika berdiri batal sholat. Gitu. Ketika duduk dia takbiratul ihram, emang niatnya takbiratul ihram batal sengaja gitu. Tapi kalau salam terucap tidak sengaja nggak apa-apa tuh sujud sahwi. Ini kalau yang 3 nih, Al-Fatihah, tasyahud awal, musholawat. Sengaja dia baca sholawat setelah surat Al-Fatihah misal, itu kan bukan tempatnya tuh. Tapi itu tidak merusak gerakan sholat. Dan sholawat kepada Nabi bagian daripada zikir, cuman salah tempat. Makanya nggak ada masalah, cuman dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau takbiratul ihram sama salam, ini kan punya posisi takbir pembuka, takbir kan pengharam. Kalau udah diharam, kalau udah pengharam, ya berarti maka diharamkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Kemudian salam itu penutup. Maka kalau salam dan takbir sengaja begitu, itu sholatnya batal. Jadi dari 5 salam, takbiratul ihram sama salam ini dikecualikan. Gitu. Ini jangan sampai dipindahkan tempatnya dengan sengaja. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz. Jadi khusus 2 itu yang takbiratul ihram dan salam yang ketuker itu misalnya jadi batal sholatnya. Jadi percuma mau sujud sahwi juga tidak akan membuat sholatnya sah gitu Ya, kalau baik. memang sengaja itu dia mengucapkan salam bukan pada tempatnya, sholatnya batal. Oh, baik. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jazakallah Ya. khair. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya Mas Ari, silakan Mas Ari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, kebetulan tadi ba'da maghrib ada kajian sama apa bahasanya gitu Ustaz ya. Cuma memang nggak sempat ada tanya jawab karena mepet tadi waktunya. Jadi dijelaskan saya juga baru tahu tuh. Kalau kelewat duduk tasyahud awal, imam sudah berdiri nih Ustadz. Nah, jamaah kan subhanallah gitu ya. Ya. Jamaah subhanallah itu ternyata sampai haram ya kalau balik lagi gitu Ustadz ya. Nah, Ya. pertanyaan saya, kadang kan jamaahnya ngeyel gitu Ustadz ya. Tetap aja subhanallah gitu. Nyuruh balik duduk lagi berarti kan. Ya. Nah, itu gimana ya Ustadz ya? Jadi makmumnya subhanallah mulu. Akhirnya imamnya ngalah, dia ikut turun dah kalau imamnya terlalu lembut itu. Jadi kalau orang ninggalin sunnah ab'ad, imam atau sendiri begitu, katakanlah duduk tasyahud awal, kalau belum berposisi berdiri itu tegak, seluruh tulang belakang tuh berada pada tempatnya. Kalau dia belum berdiri tegak, dia boleh turun lagi. Jadi masih bongkok, masih baru bongkoknya 1/4, terus 1/3, 2/3. Ini belum berdiri tegak nih, boleh turun lagi. Tapi kalau sudah berdiri, walaupun belum bersedekap, udah berdiri nih, tulangnya udah lurus, maka itu sudah masuk ke rukun selanjutnya, yaitu rukun berdiri. Kalau udah berdiri, dia turun, berarti dia menambah rukun bukan pada hajatnya. Nggak ada hajat untuk turun, karena yang turun kan juga bukan rukun. Berbeda kalau kondisinya ada orang yang lupa kan gitu, ragu-ragu. Itu kayak tadi tuh saya contohin. I'tidal, pas i'tidal dia bingung, ragu tuh tiba-tiba tadi ruku udah apa belum? Itu ruku. Gitu. Tapi kalau yakin bahwa memang dia emang gue sengaja dah gue ninggalin tasyahud awal gitu. Itu kemudian udah dia turun, ya sholatnya batal. Yang batal bukan cuma imam, makmum juga batal. Gitu. Kalau sudah berdiri tegak, sama seperti kunut, biasanya kunut subuh. Kemudian imam lupa, habis i'tidal dia langsung sujud. Kalau belum nempel itu 7 anggota tubuh sujud, 7 anggota sujud kan 7 anggota nih, jidat, 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki, ujung-ujung jari kaki kanan kiri. Kalau semuanya udah nempel, nggak boleh dia berdiri i'tidal lagi, gitu.
Tapi kalau baru dengkulnya doang nempel sama ujung-ujung jari kaki kanan kiri, tangannya belum, atau mungkin tangannya udah tinggal satu anggota tubuh jidatnya belum nempel, berarti belum sujud itu. Kalau belum sujud, dia boleh berdiri lagi. Gitu. Begitu juga sama berdiri. Gitu. Ketika dia tasyahud awal mestinya duduk, dia berdiri. Itu dari ujung jari sampai pinggang udah lurus tuh. Tinggal badannya doang tuh ngangkat. Gitu. Belum ngangkat, ditegur subhanallah, dia turun lagi, boleh begitu. Karena belum berdiri tegak. Jadi kalau udah berdiri tegak, intinya kalau udah pindah ke rukun selanjutnya, dia tidak boleh kembali kepada rukun sebelumnya yang merupakan sunnah abad. Begitu. Nah, ini pengetahuan yang makmumnya juga mesti tahu kan gitu. Kalau imam udah berdiri, ya udah biarin. Jangan ditegur-tegur mulu kan. Itu apa namanya, protesnya tidak tahu konstitusi. Konstitusi hanya membolehkan kalau imamnya belum berdiri. Kalau udah berdiri, nggak boleh ada yang demo-demo lagi kan. Oke. Oh iya, kalau boleh satu lagi nih, baru keingetan. Ya. Nggak di luar ini tapi topik. Ini kalau terkait imam lupa bacaan gitu kan. Terus kan suka ada yang benerin gitu Ustaz ya. Nah, yang benerin ini salah juga Ustaz. Terus diikuti sama imam. Kita juga jadi ragu nih Ustaz. Ini gimana, perasaan bukan itu gitu. Tapi nanti keramaian gak sih yang benerin gitu Ustaz? Iya. Kalau bacaan itu bukan rukun sholat, nggak ada masalah. Jadi kan kesalahan pada bacaan yang bukan rukun sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi salahnya pada surat setelah Al-Fatihah gitu. Tidak ada masalah. Tergantung sebab salahnya tuh kenapa tuh. Kalau salahnya memang sengaja, tahu ini salah malah dibaca begitu, maka dosa itu yang baca sengaja. Tapi kalau salahnya karena tidak sengaja, dia nggak tahu kalau ini salah, ya tidak ada dosa bagi orang yang tidak mengetahui. Jadi pada intinya kesalahan pada bacaan, selama itu bukan bacaan rukun sholat, begitu seperti takbiratul ihram, itu kan rukun, surat Al-Fatihah. Assalamualaikum salah aja kan sholatnya batal. Assalamualaikum salah begitu. Jadi salamnya tuh salamullahirrahmanirrahim alaikum. Salah, batal itu salatnya. Assalamualaikum tuh salamnya assalamualaikum, tah gitu aja. Nggak boleh yang lain. Sengaja itu disalahin batal salatnya. Jadi bacaan yang salah bacanya itu batal salat kalau bacaan itu rukun. Kalau bacaan itu bukan rukun salat itu tidak membatalkan salat. Begitu. Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih Mas Ari. Sekarang saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab atau sebenarnya ada amalan mantap enggak ya yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Kalau di bulan Rajab, anjurannya itu memperbanyak puasa sunnah. Karena memang bulan Rajab ini bulan mulia yang disebut oleh ulama dengan istilah bulan haram. Disebutkan tuh dalam Al-Quran surat apa? At-Taubah 56 apa 59 ya, saya lupa. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu salah satunya adalah Rajab. 3 berurutan, 1 sendirian. 3 berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 sendirian Rajab. Ini disebut bulan mulia. Bulan mulia ini ya karena Allah memuliakan, maka kita dianjurkan juga memuliakan. Kan itu tektok. Apa yang Allah muliakan, kita muliain. Apa yang Allah hinakan, jangan dimuliain. Apa yang Allah hinakan, apa yang Allah muliakan, kita muliakan. Yang Allah hinakan, jangan kasih tempat dia sebagai tempat yang mulia. Kan begitu. Maka sebagai bentuk memuliakan apa yang sudah Allah muliakan, anjuran ulamanya adalah memperbanyak
memperbanyak ibadah. Dan ibadah di bulan haram ini pahalanya lebih besar. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang yang melakukan ibadah di bulan haram itu pahalanya lebih besar dibanding selain bulan haram. Tapi kebalikannya, dosa yang dikerjakan di bulan haram itu juga lebih besar bobotnya dibanding di luar bulan haram. Maka itu karena dosa dan pahala itu besar bobotnya di bulan haram, bulan mulia, karena ini bulan spesial, bulan yang dikhususkan. Kayak kita kan di antara lemari, di dalam lemari, di antara baju kita kan ada baju yang kita muliakan. Maksudnya kita khususin. Begitu. Ini bajunya ini spesial. Pokoknya nyucinya juga satu mesin cuci nih. Nggak boleh dicampur sama baju yang lain kan begitu. Itu kalau robek dikit kita marah nih gitu. Kaos yang kita pakai sehari-hari sobek, dicoret anak, kita nggak marah karena ini kaos biasa gitu. Tapi kalau ada kaos baju yang kita khususkan, kita spesialkan, nggak boleh dicoret ini, nggak boleh belel dikit kan gitu kerahnya kan gitu. Warnanya juga nggak boleh pudar dikit. Maka kalau ada seseorang yang mungkin apa istilahnya merusak, kita bisa marah besar. Ya begitulah Allah memuliakan satu tanah di antara tanah-tanah yang lain. Allah memuliakan Raudhah, tempat berdoa di antara tempat berdoa yang lain. Allah memuliakan satu manusia Muhammad SAW di antara manusia yang lain. Allah memuliakan hari Jumat di antara hari yang lain. Allah memuliakan malam Jumat di antara malam yang lain. Allah memuliakan waktu antara azan dan iqamah di antara waktu-waktu yang lain. Termasuk Allah memuliakan 4 bulan di antara 12 bulan yang lain. Jadi salah satu anjurannya adalah puasa, memperbanyak puasa sunnah. Karena orang puasa itu kan memposisikan dirinya sepanjang hari dalam keadaan beribadah. Makanya ada ungkapan kalau tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya memang betul. Karena memang yang namanya orang puasa itu dari pagi sampai sore kan ibadah. Duduk dia ibadah, berdiri dia ibadah, selonjoran dia ibadah. Tapi ibadahnya tuh bukan selonjorannya, ibadahnya puasanya kan begitu. Jadi dan puasa itu meminimalisir terjadinya kemaksiatan. Karena orang kalau lagi puasa tuh punya kesadaran beragama lebih tinggi dibanding nggak puasa. Buktinya kalau lagi puasa Ramadan tuh orang sering bilang, "Lo jangan bohong, ntar puasa lu batal." Kan gitu. Jadi diperingati orang untuk tidak bohong. Padahal bohong di luar Ramadan juga dosa. Gitu. Tapi kalau lagi puasa tuh jadi lebih aware kan gitu. Maka itu amalan yang sering dianjurkan oleh ulama ketika masuk bulan haram itu termasuk bulan Rajab ya banyakin puasa. Puasanya mutlak. Ini puasa hari Senin bagus, sekalian sunnah Senin, puasa Selasa juga boleh karena ini bulan haram. Rebo juga nggak ada masalah. Hari Kamis juga boleh sekalian puasa sunnah Kamis gitu. Hari Jumat, kalau hari Jumat sih libur dulu kali ya puasanya. Soalnya ada nasi berkah Jumat kan sayang kalau nggak kebagian. Sabtu Minggu sebenarnya nggak ada yang salah puasa hari Sabtu dan Minggu selama itu bulan haram. Cuman saran saya Sabtu Minggu libur dah. Karena Sabtu Minggu biasanya juga kondangan kan kita. Kan ya kondangan. Jadi kalau kita ngamplopin bahwa 100.000, 200.000 nggak makan itu kan sayang. Udah gitu di kondangan tuh nggak bisa ngebekal kan gitu, nggak bisa ngantongin. Jadi ini bulan haram, puasa di hari apapun ini kebaikan. Cuman memang ulama kan ada hari-hari yang tidak boleh puasa sendirian. Hari Jumat jangan sendirian. Jadi kalau mau puasa Jumat barengin sama Kamis Jumat. Termasuk hari Sabtu. Hari Sabtu juga jangan sendirian, dibarengin dengan Sabtu Ahad gitu. Hari Ahad juga sama, Ahad Senin kan begitu. Jadi ini anjuran begitu. Kalau tetap puasa di hari Jumat, Jumat doang itu dimakruhkan oleh ulama begitu. Jadi pemilihannya yang makruh bukan puasanya tetap ibadah dapat pahala. Pemilihannya terhadap hari Jumat saja itu yang dimakruhkan begitu. Siap. Oke. Oke Ustaz, terima kasih. Ustadz ada satu pertanyaan titipan. Ustadz, apa hukumnya menikahi perempuan yang sedang hamil? Apakah boleh sebelum bayinya lahir atau harus nunggu bayinya lahir dulu?
Apakah ada dalil khususnya untuk hal tersebut? Terima kasih. Tidak ada tidak ada larangan menikahi wanita yang sedang hamil. Baik itu hamilnya karena perzinahan atau hamilnya karena sebab nggak ada ya. Kalau hamil pasti gara-gara zina. Karena kalau hamil ditinggal mati kan nggak boleh nikah setelah iddah selesai. Iddah selesai kan pas bayi lahir. Jadi menikahi wanita yang sedang hamil karena sebab perzinahan sah menurut mazhab Imam Syafi'i begitu. Karena air yang ada di dalam perutnya itu air haram. Air haram itu tidak bisa mengharamkan yang suci gitu. Ini akad nikah nih suci, tidak bisa diharamkan karena sebab ada air haram di dalam. Tidak ada yang menyebabkan dia diharamkan untuk dinikahi. Dia perempuan, dia bukan mahram, dia tidak terikat dengan siapapun laki-laki, maka boleh dinikahi gitu. Cuman yang jadi masalah kalau kata Imam Syafi'i, kalau itu sudah jadi mudghah, apa sih mudghah tuh? Sudah jadi cabang bayi, yang cabang orok, maka nisbat anak itu bukan kepada suaminya, tapi kepada laki-laki yang dulu, bukan laki-laki, kepada ibunya maksud saya, kepada ibunya. Jadi bukan laki-laki yang dulu menggauli. Jadi karena dia tidak dinikahi, maka tidak dinisbatkan kepada ayah kandungnya, tapi nisbatnya kepada ibunya. Jadi misalnya katakanlah nama anaknya nanti Rudi, berarti Rudi bin Laila, ibunya Laila. Jadi binnya bukan ke bapaknya karena itu hasil perzinahan. Tapi orang yang menikahinya, Laila berzina kemudian untuk menolong agar supaya dia tidak malu, kemudian ada temannya namanya Abdullah, dia menikahi dalam keadaan hamil, pernikahannya sah. Pernikahannya sah, tapi pernikahan itu tidak membuat anak yang lahir dijadi nisbat kepada dirinya gitu. Itu pandangan Syafi'i, dan saya kira ini pandangan jumhur ulama. Satu-satunya pandangan berbeda itu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang melarang orang menikahi perempuan yang hamil dari perzinahan. Jadi wajib ditunggu sampai lahir. Setelah lahir baru dinikahi. Kalau ada orang yang ini versi Hambali. Kalau ada orang yang memang nikah bukan untuk menikah tapi untuk menutup malu begitu. Udah kadung hamil, kasihan kalau dibiarin. Udah nikah aja. Nikah di atas kertas aja. Supaya ketutup ini malu keluarga. Nanti setelah lahir kita bikin akad lagi yang sesuai dengan syariat. Itu solusi kalau memang kita mengikuti Hambali. Jadi pernikahan yang awal itu kamuflase kan begitu untuk menutupi malu. Karena ini bukan pernikahan, maka hal-hal yang terkait pernikahan tidak terjadi tuh. Mahar nggak ada, artinya tidak mesti pakai saksi, kemudian tidak boleh berhubungan badan karena dia bukan suami istri. Nanti setelah lahir itu anak baru kemudian nikah ulang begitu. Nikah dengan jalan yang sesuai. Tapi kalau Syafi'i nggak mesti nunggu anak lahir. Ketika itu hamil, ketika ingin dinikahi ketika itu ya udah. Cuman tadi aja masalahnya bahwa karena kalau sudah terjadi pembuahan, sudah ada cabang bayi, maka hubungan badan yang dilakukan itu tidak menjadi nisbat kepada si suaminya karena itu cabang bayi bukan punya dia begitu. Itu nanti nisbatnya kepada ibunya begitu. Oke? Oke, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, ada pertanyaan lagi di sini. Ustaz, apakah dua hal ini perlu untuk dilakukan sujud sahwi? Yang pertama, nahan ketawa sampai suaranya bergetar karena kakinya dikelitik-kelitikin anak. Mungkin lagi sujud kali ya, seorang ibu gitu punya anak, terus kakinya dikelitikin sampai nahan ketawa. Yang kedua, mengulang-ulang bacaan surat pendek berkali-kali karena hafalan baru yang belum lancar. Kalau nahan ketawa, lalu nahan itu keluar suara yang suaranya terbentuk huruf, kek, kek, itu kan eka itu, kek, eka, itu terbentuk huruf itu, ada hurufnya. Itu kan berarti ada perkataan manusia yang keluar.
karena ada perkataan manusia yang keluar begitu, maka sholatnya batal gitu, karena ada suara yang terbentuk huruf. Tapi kalau cuma senyum, dia senyum aja begitu, senyum ketika sholat nggak batal karena tidak ada suara manusia yang keluar. Tapi kalau ada suara manusia yang keluar, sholatnya batal begitu. Nah, yang kedua, mengulang-ulang surat tidak membatalkan sholat dan juga tidak menyebabkan sujud sahwi. Karena mengulang-ulang ayat itu dibolehkan dalam di dalam sholat gitu. Jadi tidak ada masalah begitu. Tapi kalau memang istilahnya mengulang itu justru malah membuat dia sholatnya tidak khusyuk, sebaiknya ditinggalkan. Artinya baca surat yang lain begitu. Oke? Siap Ustaz. Ustaz terakhir, udah malam Ustaz harus balikan nih, masih di Kuningan. Iya. Kalau kita misalkan cowok-cowok nih punya kerjaan Ustaz, jadi makmum kan enak ya, sholat zuhur, sholat asar nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang tuh suka komat kami itu malah kerjaan, kayak itu yang akuntan gitu, tadi misalkan berapa kali berapa gini, tapi nggak keluar suara, cuman komat kami doang. Itu batal atau enggak Ustaz? Enggak batal. Tanpa sadar dia tuh kayak nggak ngucapin yang tadi dia lakuin gitu. Kadang-kadang suka gitu. Karena gerakan iya itu tidak batal, pertama karena nggak ada suara yang keluar, kemudian qomat kamit itu gerakan kecil. Jadi gerakan kecil itu tidak dihitung 1, 2, 3 gerakan, nggak batal. Yang membatal itu kan gerakan besar. Gerakan Dan besar keluar suara selain bacaan sholat ya, harus berupa suara gitu ya? Iya, harus berupa suara. Jadi kan kalau tidak ada suara berarti bukan ucapan, bukan kalam. Kalau bukan kalam ya nggak batal sholatnya. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Cuman malaikat gedek tuh sama orang kayak gitu tuh. Kadang-kadang gitu ya, di kantor udah AC-nya dingin, kerjaan banyak, terus tiba-tiba sholat gitu kan. Kepikiran tadi meeting apa gitu, komat kami sendiri. Makasih Ustadz atas ilmunya. Ini kita rada malam, teman-teman mohon maaf juga. Waktu istirahatnya rada-rada mundur sedikit. Karena pada Allah tadi Ustadz juga isi tentang kajian waris ya Ustadz ya? Iya. Untuk teman-teman yang mau lihat, bisa di YouTube-nya Rumah Fikih. Lalu Ustadz Ahmad Zarkasi juga ada channel YouTube sendiri untuk kajian-kajian fikih, kajian-kajian pranikah juga ada. Insya Allah sih rencananya habis kitab Safinatun Najah nih maunya kita kitab nikah ya. Jadi suami istri seru tuh kayak gitu. Karena kebanyakan di sini kan udah ada papa-papa muda dan mama-mama muda nih. Iya. Siap Ustadz, insya Allah walaupun masih panjang bab kita nih, semoga diistiqomahkan ya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mohon doanya untuk kita semua dan kelancaran semuanya Ustadz. Ya, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan kita doakan mudah-mudahan teman kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Mas Hendy ya. Ya Ustadz, hati-hati di jalan. Fi amanillah. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau ada yang ingin menonton lanjutan dari ulangan dari kitab Safinatun Najah, bisa ke YouTube channelnya Fitiyah Hamasa. Terima kasih, selamat istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh.